Selamat malam, teman-teman semua. Jadi, pada malam ini kita akan tutorial kalkulus untuk menggantikan pertemuan tutorial yang kemarin. Nah, jadi untuk tutorial kali ini kita udah masuk ke materi untuk UAS, yaitu materi tentang turunan-turunan. Ada turunan, ada aplikasi turunan, dan ntar di akhir juga ada Deret Tyler, Deret McLaurin ya. Bentar. Buat di sini aku mau bahas sekilas dulu untuk soal tugas. Untuk soal tugas, kemarin teman-teman pada bisa ngerjain nggak? Atau ada yang merasa kesulitan untuk tiga nomor ini? Tiga nomor dengan nomor satunya bercabang. Atau di kelas Pak Ari udah membahas ini juga. Soal tugasnya udah dibahas belum ya? Belum, Kak. Oke. Jadi mungkin untuk soal tugas ini, di Zoom kali ini aku bahas kilas aja. Nanti aku tetap nulis pembahasan buat yang ini. Kalau untuk yang soal tugas dari Pak Budi, yang udah UTS tapi Pak Budi masih ngirim tugas. Kayaknya kemungkinan nggak akan ku bahas juga karena topik materinya kebanyakan meskipun udah ditambahin ada turunan, masih banyak materi sebelum UTS-nya. Jadi aku mau buatkan pembahasan untuk tugas yang setelah UTS-nya aja yang ini. Atau di kelas sudah dikasih tugas lainnya belum ya? Soalnya setauku baru ini dan ini juga baru kemarin ya ngumpulinnya. Nah, mungkin aku bahas kilas saja langsung untuk nomor satu untuk soal tugas ini. Di sini kita sebenarnya cukup pakai aturan rantai biasa. Berarti kalau mau cari DDX pakai aturan rantai, ini teman-teman bisa pandang ini semua sebagai kotak gitu atau apa, terus diturunin ininya dulu. Jadi ntar bakalan punya, sebenarnya mungkin bisa pakai yang dimisalin. Cuman menurutku akan lebih cepat kalau teman-teman bisa langsung mandang ini jadi kayak gini. Ini 4X. Terus ininya dikurangi 5-1. Jadi ini pakai aturan pangkat. Nah, tapi nantinya di dalamnya ini perlu diturunin. Jadi dikalikan turunan dalamnya. Nah, di sini pakai aturan rantai lagi dan pakai aturan pembagian. Sebenarnya nggak harus aturan pembagian. Jadi nanti aku juga mau jelasin sekilas tentang aturan-aturan turunan. Dan mungkin ada beberapa hal di mana kita lebih oke jika kita menyederhanakan bentuk fungsinya dulu baru kita turunkan. Contoh aja untuk yang X plus 2, X plus 3, ini pangkat 4. Ini dalamnya tuh bisa disederhanain jadi X plus 3, min 1, X plus 3, ini X plus 3. Ini gini. Nah, ini jadinya 1 min 1 per Ya, X triknya plus 3. Gio biasa deh. Ya, jadi ini bisa lebih sederhana, nggak pakai aturan pembagian di sini bisa. Ini kan turunannya 1 0, berarti tinggal nyari turunannya ini. Turunannya ini bisa dipandang ntar jadi misalkan X plus 3 pangkat min 1. Jadi ntar pakai aturan rantai lagi dan ini harusnya lebih gampang. Ya tergantung sih, tergantung mindset. Mau disederhanain dulu atau langsung pakai aturan pembagian. Ini aku hapus saja dulu. Jadi untuk ini nomor 1A, nomor 1A ya, ini pakai aturan perkalian intinya. Ya, aturan perkalian, aturan rantai maksud. Ini semuanya, ini aturan rantai. Terus ini turunan implisit.
Terus yang ini pakai turunan logaritmik namanya. Jadi untuk soal nomor 1D, itu kan teman-teman punya Y sama dengan tan 2X sin 2X, sin X. Nah, teman-teman nggak punya aturan turunan untuk menurunkan suatu fungsi dipangkatkan dengan fungsi lainnya. Tapi teman-teman bisa di sini lenkan kedua ruas. Ini jadi len Y, ini jadi len tan 2X, dipangkatkan sin X. Dan dari sifat logaritma naturalnya, ini jadi len Y sama dengan sin X dikalikan len tan 2X. Dan dari sini teman-teman bisa turunkan kedua ruas. Ini jadi 1/Y dx, karena ini turunan implisit ya maksudnya. Terus yang ini teman-teman bisa turunkan pakai aturan perkalian. Jadi ntar bisa didapetin dy dx-nya. Jadi kuncinya di sini kita lenkan kedua ruas. Lalu untuk nomor 2 ini cuman nyari dy dx-nya, terus disubstitusikan 1,1 itu buat nyari gradiennya. Jadi kalau teman-teman diminta mencari persamaan garis singgung kurva, itu teman-teman perlu nyari y min y0, m x min x0, di mana x0, y0 itu titik yang diminta, titik garis singgungnya itu di mana. Ini kan berarti 1,1 udah clear. Nah, m-nya itu teman-teman cari dy dx, lalu disubstitusikan nilai x0 sama y0-nya. Jadi untuk ini tinggal teman-teman cari dy dx, lalu substitusikan x sama dengan 1, y sama dengan 1. Nah, itu sebagai m, sebagai gradien garis singgungnya. Lalu teman-teman bentuk persamaan garis yaitu ini. Nah, nanti ketemu persamaan garis singgung kurva untuk itu di titik P. Dan untuk ini pakai aproksimasi linear. Berarti teman-teman perlu membuat fungsi. Jadi kalau teman-teman misalkan punya titik X dekat dengan X0, itu teman-teman bisa dekati nilai X dengan menggunakan, teman-teman bisa deketin nilai fx dengan di sini f aksen X0 ditambah, ini maaf, X min X0. Ini asal-usulnya dari definisi turunan sebagai limit. Kan kalau kita punya turunan itu kayak gini. Ini limit X mendekati X0. Kita punya fx. Kita punya X min X0. Nah, kalau ini nggak ada limitnya, berarti ini seperti ini. Nah, ntar dari sini bisa dapat formula yang atas ini. Nah, sebenarnya ntar di materi paling terakhir dekat dengan UAS itu di kelas sudah masuk deret Taylor, deret Maclaurin belum ya? Harusnya sih Belum, belum. Mas. Belum, Mas. Nah, nah deret Taylor, deret Maclaurin itu ntar bisa untuk mendekati lebih baik dari pendekatan linear ini. Oke, ini untuk review sekilas tugasnya. Jadi untuk pembahasan kali ini, aku sebenarnya udah nyiapin buat pertemuan kemarin tuh kita bahas ada 10 soal ini, yang mana ini terkait dengan dasar-dasar aturan-aturan turunan, belum masuk ke aplikasi turunannya. Jadi untuk materi aplikasi turunan, aku niatkan nanti kita belajar di tutorial fakultas yang keempat sekalian. Jadi ini soal-soalnya tentang aturan turunan semua. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal-soal ini dan mungkin aku review materi sedikit, aku mau nunjukin ini. Aku udah
bikin ada latihan-latihan soal. Teman-teman bisa manfaatin buat latihan. Jadi di sini untuk nomor 1 ini filenya bisa dilihat di Drive ya. Ini untuk latihan soal materi turunan dasar. Itu aku menyiapkan soal-soal yang menurutku udah cukup meliputi semua materi. Jadi kalau teman-teman bisa ngerjain soal di sini, ya harusnya bisa ngerjain buat UAS nanti. Dan di sini aku juga nggak cuma nyari tipe soal yang mirip soal UAS, tapi juga yang bisa bantu pemahaman teman-teman buat mahamin turunan. Jadi untuk nomor 1 ini contohnya, meskipun di soal UAS nggak mungkin ada soal dalam tanda kutip basic ini, cuman pakai definisi dari turunan fungsi f, pakai limit gini. Tapi menurutku teman-teman harus bisa nentuin turunan fungsi pakai definisinya. Jadi di sini pakai limit ini. Lalu untuk soal nomor 2 ini, untuk soal nomor 2 tipenya beberapa kali keluar di UAS. Jadi teman-teman bisa belajar buat ngerjain ini caranya gimana. Untuk soal nomor 2 ini kita pakai definisi yang pakai limit lagi, definisi turunan yang pakai limit. Dan untuk soal nomor 3, 4 ini cukup teoritis, jadi mungkin buat teman-teman yang non matematika bakal bingung, tapi menurutku perlu juga dipelajarin. Tapi pastinya nanti sebentar deh, beneran aku lari ya, Siapa itu yang siapa yang on mic? Ya. Oh, kepencet dia. Maaf, sebentar. Oh, itu udah on mute. Oke, aku balik lagi ya. Nah, untuk soal nomor 4, ini pembuktian untuk teman-teman paham aturan-aturan turunan. Ini tuh sebenarnya, bentar. Nah, itu sebenarnya aturan turunan semua yang teman-teman pasti udah kenal. Ada aturan penjumlahan, ada aturan ini, konstanta dikalikan fungsi, turunannya apa. Terus ada aturan perkalian yang C, dan ada aturan pembagian. Nah, ini teman-teman bisa coba buktikan pakai definisinya limit, supaya teman-teman mungkin hafal aturannya itu bunyinya gimana. Dan asal-usulnya kenapa bisa gitu. Jadi nggak sekedar menghafalkan aja. Nah, untuk soal nomor 5, ini soal teoritis juga. Nah, ini soal nomor 6, 7, 8, 9. Sampai ada yang nggak kelihatan ini juga. Ini terkait aturan-aturan dasar turunan. Untuk yang nomor 6, ini menurunkan suatu fungsi, tapi teman-teman nggak tahu bentuk fungsinya apa. Jadi cukup pakai aturan-aturan yang ada, dan diketahui juga nilai turunannya di X tertentu. Di sini X 10, X sama dengan 10. Ini teman-teman bisa coba buat memahami aturan-aturan turunan itu gimana aja. Nah, untuk nomor 7, ini terkait aturan turunan untuk fungsi polinomial biasa dan fungsi rasional, irasional. Nah, untuk nomor 8, ini masuk ke aturan rantai, konsep-konsep dasar tentang aturan rantai. Soalnya setku di SMA itu aturan rantai dijelasinnya cukup complicated, pakai permisalan-permisalan, padahal itu sebenarnya cukup gampang. Aturan rantai itu kalau teman-teman misalkan punya FOG diturunin, itu ya ntar F dalamnya masih ada GX-nya, terus dikaliin turunan dari GX-nya. Kalaupun ntar ada sebanyak FOGOHOI ini diturunkan, ini ya hasilnya tinggal berarti turunin F-nya, tapi dalamnya masih memuat ini. Dikalikan turunan G, dalamnya masih memuat ini. Turunkan H, dalamnya masih memuat ini. Lalu turunkan I-nya. Jadi yang penting turunin, pertahanin dalamnya, terus dalamnya turunin, dan seterusnya kalau emang masih ada dalamnya. Nomor 9 ini terkait aturan
turunan juga. Saya itu nggak ada nih, bukan tipe soal ini yang keluar di ujian, tapi ini bisa buat teman-teman mahamin aturan lebih lanjut. Untuk nomor 10 ini udah masuk tentang aturan turunan untuk fungsi trigonometri. Dan untuk nomor 11 ini juga trigonometri. Untuk nomor 12 ini tentang fungsi eksponensial, fungsi logaritma natural sih tepatnya. Nah, jadi itu untuk materi turunan dasar dan ini baru turunan lanjutannya. Nah, turunan lanjutan di sini ada turunan implisit untuk trigonometri yang mana sebenarnya sama aja kayak turunan implisit biasa, cuman ada trigonometrinya. Terus ada turunan implisit, ada fungsi eksponensial sama logaritma naturalnya. Terus ini untuk yang nomor 4 ini turunan fungsi parameter. Karena turunan fungsi parameter itu biasanya wajib keluar di UAS. Jadi teman-teman harus bisa dan konsep ngerjainnya pun cukup sederhana. Nah, untuk nomor 5 ini yang dimaksud sebagai turunan logaritmik yang teman-teman harus misalkan dulu Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus X misalkan. Terus dilengkan kedua ruas. Lalu nomor 6 ini masih sama tentang aturan logaritmik, tapi dicampur turunan implisit. Terus ini buat aplikasi turunan, bisa teman-teman cek di Drive. Aku udah masukin cukup banyak tipe soal. Ini untuk tipe soal L'Hopital sendiri aku aja udah masukin ada 4 soal, masing-masing beranak, dan itu tipe L'Hopitalnya berbeda-beda. Ada yang 0/0 langsung, ada yang tak hingga minus tak hingga, ada yang 1 pangkat tak hingga, dan seterusnya. Terus ada persamaan garis singgung kurva. Di sini persamaan garis singgung kurva juga aku masukin beberapa jenis tipenya. Ada yang diketahui titiknya langsung, ada yang diketahui cuman X-nya doang, ada yang diketahui cuman Y-nya doang, ada yang diketahui absisnya, ordinatnya, terus ada juga yang di sini tuh kita diketahui gradiennya. Dan ini ada juga persamaan garis singgung kurva untuk fungsi parameter. Jadi kalau teman-teman bisa ngerjain nomor ini 5, 6, 7, 8, harusnya kalau keluar di soal terkait persamaan garis singgung kurva, buat UAS harusnya bisa. Nomor 9 juga ini intinya masih sama, persamaan garis singgung kurva, cuman bentuknya dibuat G-nya itu secara implisit kita nggak tahu. L'Hopital itu targetku nanti ya di tutor selanjutnya. Sekalian bahas sama persamaan garis singgung dan aplikasi turunan lainnya. Nah, ini aplikasi turunan lainnya ada menentukan titik ekstrim, maksimum dan minimum. Terus ada gambar grafik, sketsa grafik. Sebenarnya yang cukup banyak ngerjainnya itu di UAS itu sketsa grafik karena teman-teman harus nyari 1 sampai 6 ini. Domain fungsi, naik turun, titik ekstrim, cembung cekung, titik belok, asimtot ini. Tapi ya tinggal ngikutin aja step by stepnya kalau teman-teman udah biasa latihan. Sini ada aplikasi permasalahan nyata ini pakai optimisasi, berarti pakai nyari maksimum minimum. Yang ku lupa masukin di sini itu terkait laju yang berkaitan. Aku fokusnya malah ke yang nyari minimum maksimum dong. Nah, ini yang tentang deret Taylor. Jadi ntar teman-teman di akhir ya, di materi paling akhir itu belajar deret Taylor, deret Maclaurin. Jadi kita tuh bisa nyatain suatu fungsi sebagai suatu deret polinomial. Ini aku masukin cukup banyak. Teman-teman bisa coba buat latihan dan deret Taylor sendiri itu bisa kita gunakan untuk aproksimasi juga. Sama seperti yang udah diajarin di kelas itu terkait aproksimasi linear. Nah, kalau teman-teman udah belajar deret Taylor nantinya, itu teman-teman bukan cuma bisa aproksimasi linear, tapi juga bisa aproksimasi kuadrat, bisa juga aproksimasi kubik. Jadi ntar tinggal ngambil suku-suku deret Taylornya itu mau diambil sampai suku ke berapa. Nah, oke. Kan untuk soal nomor 1,
kira-kira dari teman-teman aman nggak? Ini kita mulai bahas soal tutorialnya ya. Untuk nomor satu kira-kira aman nggak? Kita diminta menyelidiki apakah fungsi fx ini terdiferensiabel untuk setiap x anggota R. Jadi di sini kita pakai, oh ya, ini kan aku punya 10 soal ya. Nah, targetku itu minimal kita 2 SKS bisa nyelesain masing-masing satu cabang soal aja dari 10 soal ini. Enggak aku bahas yang beranak semuanya. Kira-kira nomor satu ini aman nggak? Nah, aku gedein aja. No, nikmat. Jadi kalau teman-teman ada soal gini, ini teman-teman harus gimana? Kan kita punya untuk setiap X anggota R. Sedangkan kita di sini punyanya fungsi piecewise. Jadi di sini teman-teman pakai definisi. Kalau teman-teman punya fx diferensiabel, sebentar ini posisinya kurang oke. Ini definisi turunan dari f di titik c itu sama dengan teman-teman bisa pakai yang ini. Tahu ada formula limit yang satunya lagi. Ini limit x mendekat 0, h mendekati 0, h fc ini f sebentar fc plus h min fc. Nah, bisa pakai mau yang atas atau yang bawah. Jadi soal nomor satu ini kita harus pakai definisi dari turunan fungsi. Jadi di sini aku tulisnya gini. Diperhatikan bahwa kita perlu nyelidiki untuk setiap X anggota R. Nah, kita punya seperti ini. Berarti aku mau nyelidiki dulu ketika X kurang dari 1. Untuk X kurang dari 1, nah ini aku ganti jadi C. Maka kita punya FC-nya itu sama dengan C kuadrat minus 3C. Dan karena C kurang dari 1, nantinya fx yang kita pakai untuk menentukan apakah dia terdiferensiabel atau enggak, itu berarti apakah ini nilai limitnya ada atau enggak ada. Berarti karena ini C kurang dari 1, kita pakainya yang ini, fx-nya. Sehingga sebenarnya perbedaannya nanti ketika C-nya itu sama dengan 1. Sehingga limit X mendekati C, fx min fc. Aku prefer pakai definisi yang ini, timbang yang bawah. Nah, fx-nya kita ntar masukin. Ini jadi x kuadrat minus 3x minus c kuadrat minus 3c per x min c. Ini teman-teman bisa kerjakan limit biasa. Ini ntar kan x kuadrat minus c kuadrat minus 3x min 3c. Ini bisa disederhanakan, difaktorkan x kuadrat min c kuadratnya jadi x min c, x plus c.
X min C. X min C. Ini jadi dicoret. Jadi nanti dapat limit X mendekati C. Itu kita punya X plus C min 3. Sama dengan 2C min 3. Sehingga diperoleh kita punya F aksen X sama dengan 2X min 3 untuk setiap X. Jangan pakai ini. Untuk X kurang dari 1. Jadi kita pakai, oh, aku kayak salah posisi naruh ininya. Ini aku pindahin aja sekalian. Hmm, No way, gede banget ya. Jadi untuk nomor 1 ini kita selidiki dulu untuk C kurang dari 1. Lanjut kita perlu selidiki untuk C sama dengan 1. Kenapa kita perlu menyelidiki C sama dengan 1? Karena ketika C sama dengan 1, kita punya fx-nya ketika didekati dari kiri dan ketika didekati dari kanan, itu nilainya berbeda. Jadi nggak kayak ketika ini C kurang dari 1, fx-nya cuma 1 aja, lempeng-lempeng aja, tapi ini. Baik didekati dari arah kiri maupun kanan, ya pakainya ini. Nah, tapi ketika C sama dengan 1, kita punya fc-nya, yaitu f1-nya. F1-nya itu kita pakai yang bawah, ya min 2 kali 1, berarti min 2. Tapi ketika didekati dari arah kiri ataupun kanan, dia nilai fungsinya itu beda. Ini kusum aja. Ketika X, no, ketika 1 didekati dari kanan, maka fx sama dengan, kalau dari kanan itu berarti kita pakai yang min 2x, sedangkan dari arah kiri, maka kita punya fx-nya itu kita pakai yang x kuadrat min 3x. Nah, jadi di sini karena ketika didekati dari arah kiri dan kanan, fungsi fx-nya itu harus pakai fungsi yang berbeda. Kita berarti harus pakai limit kiri, limit kanannya. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, berarti ininya ada. Dan nilainya yaitu limit kiri sama dengan limit kanannya. Tapi kalau limit kiri sama limit kanannya beda, berarti dia nilai limitnya nggak ada. Nilai limit dari ini nggak ada. Berarti dia tidak terdiferensiabel di C sama dengan 1, di X sama dengan 1. Jadi di sini aku nyari dulu limit kanannya. Sebentar. Fx min Fc. Pakai F1 langsung. Nah, ketika didekati dari arah kiri, kita pakai yang X kuadrat minus 3X. Nah, tapi nanti F1-nya itu kita selalu pakai min 2. Ini aku kelupaan limitnya.
Nah, ini bisa teman-teman sederhanakan. Jadi X kuadrat min 3X plus 2. Ini bisa disederhanakan. Ini jadi X min 2, X min 1. X min 1. Ini coret. Berarti kan sisanya sini limit X mendekati 1 dari arah kiri. X min 2 sama dengan min 1. Nah, ini baru limit kirinya. Kita perlu nyari limit kanannya. Fx min F1, X min 1 sama dengan, kita punya untuk limit X mendekati 1 dari arah kanan, itu kita pakai fungsinya Fx sama dengan min 2X. Jadi kita nyesuaiin fungsi itunya. Tapi untuk F1-nya, kita tetap pakai apa yang sama dengan 1 di soal. Jadi ini jadinya min 2X sebentar, plus 2. Ini bisa langsung tak tulis gini wae. Ini limitnya jangan lupa ya. Jadi coret. Dan ketemu hasilnya limit X mendekati 1 dari arah kanan. Fungsinya 2, ini berarti 2. Min 2. Oh. Nah, karena di sini limit kirinya beda sama limit kanan. Karena limit X mendekati 1, Fx min Fc, F1 berarti X min 1 tidak sama dengan limit X mendekati 1 positif, Fx min F1, X min 1. Maka dari sini kita dapatkan, maka diperoleh F aksen 1 tidak ada. Jadi kalau ada, itu harusnya nanti nilainya sama. Nah, ini kita baru nyari untuk C kurang dari atau sama dengan 1. Dari sini kita perlu nyari juga untuk C itu lebih dari 1. Maka kita punya fungsinya FC sama dengan min 2C. Dan ketika C itu lebih dari 1, maka di sini fx-nya baik didekati dari arah kanan ataupun kiri, kita pakai fx yang min 2x ini. Jadi nggak akan pakai yang ini. Jadi untuk itu limitnya ntar kayak yang C kurang dari 1, itu cukup sekali hitung aja nilai limitnya. Ini mudah, langsung ku selesaiin aja. Sebenarnya aslinya mau buat latihan. Waktu saja maka F aksen C sama dengan limit X mendekati C, Fx min Fc, X min C. Jadi dari sini punya limit X mendekati C, min 2X, min 2C, X min C. Ini teman-teman bisa sederhanain langsung aja. Kan min 2. Ini jadi min 2. Sehingga diperoleh F aksen X sama dengan min 2 untuk X yang lebih dari 1. Jadi di sini kita sudah menyelidiki untuk X kurang dari 1, X sama dengan 1, dan X lebih dari 1. Sehingga kita sudah mengcover seluruh X anggota R. Terus
Sini kita tulis kesimpulannya, kesimpulan akhirnya. F per diferensiabel berarti artinya dia punya turunan pada X-nya itu anggota R, kecuali tadi satu. Dengan kita bisa tulis F aksen X sama dengan tadi ini tuh, sebentar ini dulu, ini min 2 untuk X lebih dari satu. Terus untuk X kurang dari satu itu 2X min 3. Jadi kita harus nulisin ininya juga dan kesimpulannya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak untuk tipe soal seperti ini? Kalau ini kan kita punya fungsi piecewise-nya cuman dibagi seperti ini. Dibagi jadi dua. Bisa jadi ntar ada 3 fungsi, di sini ada fungsi tambahan GX untuk X apalah. Bisa juga ntar intervalnya nggak semulus ini. Ini kan cuman X kurang dari A, X lebih dari A. Bisa jadi ntar intervalnya itu interval seperti ini. Tapi untuk cara pengerjaannya prinsipnya ya tetap sama. Teman-teman perhatikan untuk titik-titik yang menjadi titik perpindahan fungsinya, perpotongan fungsinya. Ini berarti satu. Karena fungsinya ini terus berubah jadi ini. Jadi ntar penggunaan limitnya pasti berbeda, risk limit kiri, limit kanan. Untuk soal ini apakah aman dari teman-teman? Jadi ini penggunaan dan sebenarnya ini kan caranya aku tuliskan pakai definisinya langsung. Nah, sebenarnya bisa dalam tanda kutip cara curangnya itu untuk X kurang dari satu, teman-teman bisa turunkan biasa langsung fx sama dengan x kuadrat min 3x. Ini kan kalau diturunkan jadinya f aksen x sama dengan 2x min 3. Nah, kalau untuk x lebih dari satu, teman-teman punya fx sama dengan min 2x. Ini kalau diturunkan jadinya f aksen x sama dengan min 2. Nah, untuk mengecek apakah di X sama dengan satu itu turunannya ada atau enggak, itu ketika teman-teman substitusikan X sama dengan satu ke sini dan X sama dengan satu ke sini, itu haruslah nilainya sama kalau emang dia terdiferensiabel juga pada X sama dengan satu. Tapi kan nyatanya ketika kita substitusikan X sama dengan satu ke yang ini, kita dapetin min satu, dan ketika kita substitusikan X sama dengan satu yang di sini, ya jawabannya min 2. Jadi dari sini aja udah kelihatan beda. Kalau nilai turunannya di X sama dengan satu untuk yang ini dan yang ini, itu beda. Jadi nggak mungkin dia terdiferensiabel pada X sama dengan satu. Ini cara, dalam tanda kutip, cara cepatnya, tanpa pakai definisi. Tapi aku tetap anjurkan kalau nulis di jawaban pakai definisinya. Jadi ini buat ngecek aja dulu. Kira-kira apakah aman? Semoga aman. Dan karena kemarin kan aku sempat bilang aku ada sesuatu spesial buat tutor kalkulus kemarin. Jadi soal yang spesial adalah soal nomor 2 ini. Oh ya, karena kita 2 SKS berarti kita nanti, karena kita mulai dari jam 19.30 berarti kita selesai 21.10. Aduh, maaf. Jadi sebenarnya untuk soal yang sesuatu yang spesial yang aku maksud adalah untuk soal nomor 2 ini. Jadi buat teman-teman yang bisa ngerjain soal nomor 2, ini aslinya aku pengen di papan tulis sih, cuman karena nggak ada papan tulis juga, karena ya daring. Jadi buat teman-teman yang bisa ngerjain soal nomor 2,
dan jawabannya benar, ntar bisa mungkin teman-teman yang mau ngerjain ini, ntar kirimin jawabannya ke grup tutor. Nah, kalau jawabannya benar, untuk jawaban benar tercepat, aku bakal ngasih buku kalkulus untuk yang bisa ngerjain ini. Jadi aslinya aku mau mau dikerjain di papan tulis buat teman-teman yang ngerjain di papan tulis, tapi karena ya nggak bisa, jadi buat yang mau ngerjain ini bisa dikirim ke grup tutor jawabannya. Jadi ntar aku bakal kasihin buku kalkulus buat yang bisa jawab bener tercepat. Itu aja sih sebenarnya yang spesial. Buat soalnya yang ini ya, diberikan fungsi f yang memenuhi mutlak fx kurang dari sama dengan x kuadrat untuk setiap min satu kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan satu. Tunjukkan bahwa f terdiferensiabel pada titik x sama dengan 0. Karena waktunya masih waktunya ya kurang lebih satu SKS-an lagi dan kita masih banyak yang belum dibahas, aku mau langsung bahas aja. Jadi untuk soal nomor ini sebenarnya cukup mudah. Di sini aku mau bahas dua nomor sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat soal nomor 3A misalkan, aku nggak tahu seberapa banyak teman-teman yang ketika mengerjakan ini langsung pakai aturan pembagian. Padahal untuk soal ini, teman-teman bisa sederhanakan dulu fx-nya. Ini bisa jadi 2x. X akar x itu kan 3/2, 3x. Ini bisa dipisah kayak gini. Yang mana ini jadinya 2x 3/2 min 2 plus 3/5. 3/5 x min 1. Baru habis itu teman-teman turunin bagian ininya tanpa aturan pembagian. Cukup pakai aturan pangkat doang, polinomial yang diturunkan pangkatnya terus dikurangi min 1 pangkatnya. Ya, jadi ada beberapa kasus di mana teman-teman bakal nemuin lebih gampang nurunin jika disederhanakan dulu bentuk fungsinya. Dan biasanya bisa jadi lebih enak hasilnya dilihat ketimbang langsung nurunin ini pakai aturan pembagian. Oke, ini untuk nomor 3A. Sebenarnya yang mau kubahas itu, oh untuk nomor, bentar. Untuk nomor 4, itu pakai aturan rantai. Tapi buat dalamnya ini, itu sebenarnya mungkin bisa teman-teman sederhanain dulu, bisa jadi enggak, tergantung lebih prefer mana. Kalau disederhanain dulu dalamnya, ini kan bisa jadi X10 min 1 plus 2. Ini jadi X10 min 1, ini X10 min 1. Jadi ininya 1. Biasanya aku prefer untuk nyederhanain gini ketika di materi menggambar grafik fungsi nanti sih. Soalnya bisa jadi yang kita turunin jadi lebih gampang. Itu gitu. Nah, untuk soal yang mau aku bahas di sini sebenarnya soal nomor 3C. Di sini pakai aturan rantai. Kan fx-nya. Ini kayak mirip juga sama soal tugas tadi. Plus 1 x pangkat 3 kuadrat plus 2x pangkat 3. Nah, kalau diminta nyari f aksen x dari sini, kita pakai aturan rantai. Berarti kita turunkan dulu si 3 yang dipangkat. Dalamnya kita pertahanin. Pangkat ini dikurangi 1 jadi 2. Nah, lalu kita turunkan bagian dalamnya. Nah, ternyata bagian dalamnya ada aturan rantai lagi, yaitu yang ini.
Nah, kalau itu pakai aturan rantai lagi, berarti kita turunin di sini 2. 1/x² ditambah 1/x². 2 di sini dikurangi 1, jadi 1 ya nggak usah ditulis. Nah, dikalikan dengan turunan di dalamnya. Turunan di dalamnya itu turunan di dalam sini. Ini akan menjadi min 2 x², min 3 x². Ini buat nuruninnya aku ubah jadi gini. Alih-alih pakai aturan pembagian atau gimana. Nah, ini diturunin. Ini jadinya min 2 x min 2 min 1 kan jadi min 3. Jadi sama aja x². Yang ini juga gitu. Jadi bisa langsung dikerjain dengan cepat. Ditambah turunan dari 2x sama dengan 2. Nah, jadi f aksen x-nya itu ketemu seperti ini. Dan aku selalu ngasih saran kalau mau nyederhanain bentuk kayak gini, itu bisa ntar di akhir aja. Jadi teman-teman turunin dulu pakai aturan yang teman-teman tahu. Nah, buat nyederhanain ini, kalau mau disederhanain, itu ntar disederhanain ketika emang waktu ujiannya masih nyisa. Jadi di atas ditulis kayak gini dulu, belum disederhanain itu nggak apa-apa. Yang penting aturan yang dipakai ya bener. Jadi nggak semua itu harus disederhanain, dan nggak semua itu langsung dikerjain pakai aturan yang teman-teman tahu. Menyesuaikan konteksnya di soal. Jadi ini untuk soal nomor 3, ini aturan rantai untuk fungsi polinomial biasa. Yang penting teman-teman paham feelingnya nurunin pakai aturan rantai sebenarnya. Lanjut. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini pakai aturan rantai juga, tapi bukan cuma aturan rantai toh. Ah, ini di sini aku mau bahas oh ya, kalau misal kecepatan bisa berkabar ya, karena aku mengejar durasi. Nah, untuk ini kita pasti di sini pakai aturan rantai. Tapi selain pakai aturan rantai, kita juga pakai aturan perkalian dan fungsi trigonometri di sini. Berarti f aksen x-nya, ini kalau teman-teman bingung, ini bisa dipandang sebagai u, terus ini p, terus turunin. Yang ini mungkin bisa langsung pakai aturan pembagian dengan memandang penyebutnya, si v-nya, terus ini u-nya. Terus ntar berarti ketika nurunin v, harus pakai aturan perkalian. Sebenarnya caranya beragam. Atau bisa juga ini dipecah jadi 1/sin x², sama 1/cos x². Terus 1/sin x², bisa dipandang sebagai sin x², minus 1. Baru turunin ini pakai aturan rantai, alih-alih pakai aturan pembagian. Caranya beragam. Nah, di sini aku mau nurunin yang ininya dulu. Kita punya sin pangkat 3 seper x dikalikan cos pangkat 3 seper x. Kita bisa turunin ininya dulu, lalu dikalikan ini, ditambah turunannya ini, dikalikan ini. Jadi di sini bisa aku tulis turunan dari sin pangkat 3 seper x, itu kita pakai aturan rantai, ini jadi 3 sin 2 seper x. Kita turunin dulu 3-nya. Habis itu kita turunin sin seper x. Sin seper x turunnya itu cos seper x. Baru kita turunin seper x-nya. Jadi 1/x². Ini min. Tapi kalau teman-teman bingung, ini tuh bisa dipandang jadi komposisi FOGH, di mana
F-nya itu sama dengan eh, X pangkat 3. G-nya itu sin X. H-nya itu seper X. Jadi kalau teman-teman punya GH X, itu kan sin seper X. Dan kalau teman-teman punya F GH X, ini sama aja sin sepertiga per X pangkat 3. Yang mana bisa ditulisin kayak di soal gini. Dan ketika nurunin FOGOH, ini diturunin Pogo, ya ini tinggal turunan F, dalamnya masih ada GHX-nya, dikalikan turunan GHX, dikalikan turunan G, dalamnya masih ada HX-nya. Lalu turunan HX. Berarti di sini 3 sin kuadrat per X itu ini, cos per X itu ini, dan min per X kuadrat itu ininya. Jadi bisa langsung gitu alih-alih dimisalkan. Nah, ini baru turunan dari ini. Kita harus kalikan dengan cos 3 per X. Ini kasih kurung buat bedain. Kayak buat yang nanti ini video tutornya aku record, jadi teman-teman bisa nonton rekamannya jika ada yang ketinggalan. Ini ditambahkan dengan sin 3 per X dikalikan dengan turunan cos 3 per X. Lagi-lagi kita pakai aturan rantai di sini. Ketika kita pakai aturan rantai, ini akan menjadi 3 cos 2 per X dikalikan dengan turunan cos per X. Itu akhirnya min sin per X dikalikan dengan min 1 per X kuadrat. Turunan dari per X. Nah, ini kita udah nyari turunan dari ini. Selanjutnya kita masih perlu nyari turunan dari ini. Nah, kalau di sini aku mutusin pakai aturan pembagian, berarti ntar dapatnya itu seperti ini. Sin X pangkat 3 cos X pangkat 3. Buat pembilangnya, itu turunan ini dikalikan ini, dikurangi ini, dikalikan turunan ini. Berarti turunan dari 1 kan 0. Dikalikan sin X pangkat 3 cos. Ini pangkat 2 ya. X pangkat. Dikurangi 1 dikalikan dengan turunan bagian penyebutnya. Nah, di sini pakai aturan perkalian lagi dan pakai aturan rantai lagi. Turunan dari sin X pangkat 3 itu cos X pangkat 3 dikalikan dengan 3X kuadrat. Jadi kita turunkan dulu sin X pangkat 3. Itu kita turunkan sinnya dulu. Itu kita dapat cos. Nah, habis itu kita turunkan dalamnya. Dalamnya itu X pangkat 3. X pangkat 3 kita turunkan jadi 3X kuadrat. Ditambah, kita punya, oh ini belum kita kalikan dengan cos X pangkat 3. Ini nggak ditutup. Nah, ini kita tambahkan dengan sin X pangkat 3. Sin X pangkat 3 dikalikan dengan turunan cos X pangkat 3. Ini jadinya min sin X pangkat 3 dikalikan 3
X kuadrat. Nah, sebenarnya kalau tujuannya untuk mengetahui apakah mahasiswa udah bisa pakai aturan turunan atau enggak, jawaban kayak gini tuh sebenarnya udah bener. Dan malah, jujur kalau aku sebagai penilainya, sebagai gradernya, aku malah lebih enak stop di jawaban seperti ini. Karena aku lebih jelas lihat aturan turunannya dipakai kayak gimana. Tapi belum tentu orang lain ya kayak gitu. Jadi ya, kalau ini mau disederhanain juga bisa. Cuman aku sarankan untuk nyederhanain ini di akhiran aja setelah semua jawaban yang lain itu ketemu. Karena jawaban ini kalau dilihat ya udah bener aturan turunan yang dipakai. Kurang lebih mungkin gitu. Jadi jawaban kayak gini, ini kalau di pandanganku udah bener. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Seputar aturan rantai dan aturan perkalian. Nah, misal belum ada yang mau ditanyain, aku lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini, kita bermain dengan fungsi logaritma natural dan eksponensial. Dan di sini jelas pakai aturan rantai ya. Mungkin yang contoh 5B bisa mempermudah pemahaman teman-teman untuk turunan rantai. Ya, nomor 5A juga bisa sih. Ini mungkin bisa aku bahas dua-duanya karena cukup simpel. Fx-nya kan untuk yang A, ln sin pangkat 10x ditambah ln cos x dipangkatkan 10 semuanya. Ikut tulis dulu. Ditambah ln cos x. Nah, berarti teman-teman perlu nyari turunan ini ditambahkan dengan turunan ini. Untuk turunan dari ln sin 10x, ini teman-teman sebenarnya bisa pandang kayak tadi. Ada f, x, gx, ax. Ini kalau teman-teman butuh penjelasan step by stepnya. Ini tuh fx-nya itu ln. Ax-nya itu sin-nya. Dan x-nya itu pangkat 10. Karena nanti GH X ini teman-teman dapetin sin 10 X dan F G H X ini sama dengan ln sin 10 X. Dan pakai aturan turunan yang tadi dalam notasi FGH. Ini ku izin hapus biar langsung ketulisin jawabannya. Nah, jadi pakai prinsip yang tadi, ini berarti kita perlu menurunkan terhadap ln-nya dulu. Perlu turunkan ln-nya dulu. Jadi kan turunan ln X itu 1/X. Tapi kita di sini punyanya ln sin 10X. Berarti di bawahnya alih-alih X kita tuliskan sin 10X. Habis itu kita turunkan sin 10, sin pangkat 10X-nya. Berarti 10 sin 9X. Ini kita pakai aturan pangkat. Jadi pangkatnya diturunin, terus pangkatnya dikurangi 1. Habis itu kita kalikan dengan turunan dari sin X itu sendiri. Nah, jadi dapat ini kalau disederhanain itu 10 sin 9x cos x per sin 10x. Ini sebenarnya bisa dicoret juga. Jadi kan sisanya 10 cos x per sin x. Nah,
Ini ditambah turunan dari yang ini sekarang. Nah, untuk turunan yang ini, itu teman-teman mandangnya kalau mau fx, gx, hx, berarti f-nya itu yang paling luar itu x pangkat 10-nya. Dan yang paling dalam itu cos x-nya. Sini jadi ln x. Jadi ntar didapetin f, g, h, x itu sama dengan ln cos x pangkat 10. Dan untuk nurunin ini, kita pakai aturan yang tadi, kita turunkan f-nya, tapi dalamnya masih GHX, lalu dikalikan turunan G, tapi dalamnya masih HX. Jadi ntar di sini bisa teman-teman dapetin sama dengan 10 ln cos X. Ini dipangkatkan 9. Dikalikan turunan ln cos X sama dengan 1/cos X. Lalu dikalikan turunan cos X-nya sama dengan min sin X. Jadi di sini kalau disederhanain dapatnya 10 ln cos X pangkat 9 dikalikan sin X per cos X. Dan jawaban f aksen X-nya itu seperti ini. Pokoknya teman-teman harus paham untuk aturan rantai itu gimana, karena akan sangat terpakai. Jadi aturan rantai, aturan perkalian, aturan pembagian. Itu ntar mau materialnya turunan implisit, turunan fungsi parameter, atau mungkin ntar di aplikasi turunan, di deret Taylor itu ya pasti kepakai. Jadi jangan sampai lupa. Untuk yang nomor 5B, itu kita punya fx sama dengan e e akar x tambah ln 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 akar x. Nah, dengan prinsip yang kayak tadi, aku bisa langsung nurunin ini tuh jadi turunan dari e pangkat x itu kan berarti tetap e pangkat x. Tapi di sini kita nggak punya pangkat x, tapi kita punya pangkat ini semua. Sebentar kita harus kalikan dengan turunannya ini. Ntar aku dapet ini e e pangkat x dikalikan e pangkat x dikalikan pangkat x dikalikan dengan turunan akar x. Kok pangkat x? Pangkat akar x. Jadi turunan akar x ini kan x. Ini bisa kita pandang jadi x setengah. Nah, kita di sini pakai aturan pangkat jadi setengah x setengah min 1. Jadi min setengah. Jadi di sini hasilnya 1/2 akar x. Jadi aku bisa langsung cepet karena aku udah paham prinsip aturan rantai itu gimana. Gak usah disimpulin. Gak usah dimisalin. Buat yang ini, turunan dari len akar x. Berarti teman-teman turunin lennya dulu. Tapi dalamnya masih ada ininya. Bentar jadinya 1/len akar x. Habis itu turunin ininya. Turunin dulu lennya. Terus dalamnya masih itu. Berarti ntar lagi-lagi bentuknya 1 kali len akar x. Nah, habis itu teman-teman baru turunin len akar x-nya. Berarti ini sama dengan 1/akar x. Dikalikan dengan turunan dari akar x itu sendiri. Itu 1/2 akar x. Tinggal teman-teman sederhanain. Jadi untuk 1/len x itu turunannya len. Tapi dalamnya masih mengandung ini. Lalu kita kalikan dengan turunan dalamnya itu. Yaitu ini. Ini turunan dari len len x. Itu turunan dari len. Dalamnya masih mempertahankan ininya. Untuk yang samping-sampingnya juga gitu. Jadi ya pokoknya turunin sampai paling dalamnya itu apa.
Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau misal nggak ada, ini aku lanjut ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita menurunkan fungsi. Kita turunkan f besar x, tapi kita nggak tahu bentuk fungsi sebenarnya apa. Jadi kita cuma mengandalkan aturan-aturan turunan yang kita tahu. BTW sekedar mengingatkan untuk nomor 2, ini bisa teman-teman coba di rumah atau ya di kos atau apalah, di kampus juga boleh. Terus yang paling cepat ngirimin jawabannya ke grup tutor, bakal aku kasih buku kalkulus buat belajar. Asalkan jawabannya benar. Ini ya, no way. Evan sudah mengirim kah? Cepat betul. Nanti coba aku cek jawabannya Evan. Sini aku lanjut dulu ke soal nomor 6. Nomor 6 diberikan fungsi f dan g. Demikian sehingga f10 sama dengan 1, f aksen 10 sama dengan 2, g10 sama dengan 3, dan g aksen 10 sama dengan 4. Tentukan f besar aksen 10 jika diketahui fx-nya kita nyatakan seperti ini. Nah, berarti yang teman-teman perluin di sini itu sebenarnya cuma aturan-aturan turunan tanpa tahu fungsi fx dan gx-nya itu apa. Nah, berarti kan untuk mencari f aksen x, yang perlu teman-teman lakuin adalah menurunkan 1/fx, lalu ditambahkan dengan turunan gx kuadrat plus 5/x kuadrat min 99. Nah, untuk ini, mungkin teman-teman bisa sederhanakan dulu. Kalau susah membaca, ini tuh sama dengan f pangkat fx pangkat min 1 ditambah gx kuadrat ditambah 5 per x kuadrat min 99. Untuk turunan fx pangkat min 1, ini bisa pakai aturan perantai dan pakai aturan pangkat. Jadi min satunya diturunin, terus min 1, terus dikalikan turunan dari fx-nya. Sedangkan yang ini pakai aturan pembagian. Di sini kalau teman-teman nyari f besar aksen x itu sama dengan min fx minus 2, ini diminuskan 1, aturan pangkat biasa, teman-teman harus ingat, dikalikan dengan f aksen x, ditambah dengan yang ini pakai aturan pembagian. Ininya jadi x kuadrat min 99 dikuadratkan. Nah, lalu kita cari turunan dari pembilangnya, dikalikan penyebutnya, dikurangi turunan dari penyebutnya dikali pembilangnya. Untuk bagian pembilangnya itu turunan dari gx kuadrat ditambah 5x. Itu di sini kita pakai aturan rantai, kita turunkan gx kuadratnya dulu jadi 2gx. Tapi kita perlu dikalikan dengan g aksen x. Karena sebenarnya ini komposisi dari fx-nya itu x kuadrat dan gx-nya ya kita punya gx. Jadi fgx-nya itu gx kuadrat. Jadi kita turunkan dulu kuadratnya, lalu kita kalikan dengan g aksen x. Ditambahkan dengan turunan dari 5, 0, dikalikan dengan bagian penyebutnya. Nah, ini dikurangi, bagian pembilangnya tetap, dikalikan dengan turunan penyebutnya, yaitu x kuadrat minus 99. Ini turunannya 2x. Sampai sini,
Teman-teman bisa sederhanakan, bisa nggak usah sederhanakan. Yang penting sekarang nyari F aksen 10. Jadi tinggal disubstitusi X sama dengan 10. 10. F aksen 10. Iya. Ditambah 2G10. G aksen 10. Dikalikan X kuadrat. X-nya 10. Berarti kan 199. Ini sama dengan 1. Di sini langsung kutulis 1. Min G10 kuadrat ditambah 5 dikalikan dengan 2 kali 10 per ini tadi 10 kuadrat min 9 10 kuadrat itu 100 min 99 dikuadratkan ini sama dengan 1. Jadi di sini aku nggak usah nulis kalian pamerin gini aja. Maaf ya. Oh no. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman cukup pakai aturan turunan aja. Meski nggak tahu fungsi F dan G-nya itu apa, kita tetap bisa cari nilainya. Karena ini tinggal di substitusi aja. Nilai F10 itu 1 min pangkat min 2 dikalikan turunan dari F aksen 10 berarti ini 2. 2 kali 3 kali 4 kali 1 minus ini 3 kuadrat tambah 5 kali 2 kali 10. Ntar tinggal dihitung berapa dapatnya. Jadi untuk soal tipe seperti ini itu untuk ngasah pemahaman teman-teman di aturan turunan aja. Nggak yang rumit atau bagaimana. Oke, di sini kita udah nomor 6, masih ada 4 nomor lagi. Untuk soal nomor 7 ini turunan implisit. Kira-kira yang enak yang mana? Kira-kira mau milih yang mana? Ini turunan implisit. Nah, turunan implisit tuh gampang ya. Cuman ribet, kadang panjang banget. Apalagi kalau turunan kedua. Jadi ini aku coba jelasin untuk aturan implisit, turunan implisit ya. Mungkin aku jelasin yang nomor B. Di sini teman-teman punya sin X plus Y plus cos X plus Y sama dengan X. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita mau cari turunan implisit, itu kita turunkan kedua ruas. Jadi aku tulis D per dx, X plus Y, cos X plus Y, sama dengan D per dx, X. Nah, dari sini kita pakai aturan dari perkalian, aturan penjumlahannya. Ini sebenarnya proses yang ini yang sedang aku tulis. Kalau teman-teman mau nggak usah nulis juga nggak apa-apa sih. Sin X plus Y, D dx, cos X plus Y. Nah, ini langsung aja turunan dari, jadi kalau teman-teman punya D per dx, terus ini punya fx, itu maksudnya berarti nurunin fx-nya ya. Jadi kalau turunan dari x ya 1. Nah, untuk yang ini, berarti teman-teman nyari turunan dari sin x plus y. Berarti pakai aturan rantai, dan turunan dari sin-nya dulu itu cos, dalamnya tetap x plus y. Dikalikan dengan turunan, dikalikan dengan turunan x plus y.
turunan dari X itu 1, turunan dari Y itu karena di sini sebenarnya kita menganggap Y itu fungsi terhadap terhadap X. Jadi Y sama dengan fx. Jadi ketika kita nyari Y aksen, itu sama aja kita di sini tulis dy dx. Jadi kalau misalkan di sini kita punya Y pangkat 3 deh. Nah, ini kan berarti tadi fx pangkat 3. Nah, kalau kita punya aturan rantai, ketika kita mau nurunin fx pangkat 3, itu kita tuliskan 3 fx pangkat 2. Kita turunkan dulu 3-nya, pakai aturan pangkat, dikalikan dengan turunan dari f-nya. Ini f aksen x. Jadi kalau kita punya y pangkat 3, kita mau turunkan secara implisit, ini hasilnya jadi 3 y kuadrat dikalikan turunan dari y, yang mana di sini dinotasikan sebagai dy per dx. Jadi kuncinya teman-teman harus ngerti kalau ini tuh berusaha memandang y sebagai fungsi terhadap x. Jadi makanya di sini ada dy dx. Ditambahkan untuk yang ini turunan dari cos-nya dulu. Berarti ini min sin x plus y dikalikan lagi-lagi dengan turunan x plus y itu 1 plus dy dx sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kalau teman-teman udah nurunin semua kayak gini, kalau kita mau nyari turunan implisit, kita kumpulkan semua unsur-unsur yang ada dy per dx-nya di satu ruas dan yang nggak ada dy dx-nya di ruas yang lain. Dan di sini ini bisa disederhanain dulu, tapi aku bisa ngerjain langsung aja. Ini untuk ruas kiri untuk unsur-unsur yang memuat dy per dx, sedangkan yang kanannya itu yang nggak ada dy dx-nya. Ini kalau kita distribusiin, ini jadi cos x plus y ditambah cos x plus y dy dx. Jadi di sini ada cos x plus y. Terus ini juga min sin x y. Karena ini kalian ke sini, ini dikalikan ke sini. Sama dengan di sininya berarti dipindahkan ruas cos x plus y yang kita kalikan 1 dan min sin x plus y yang kita kalikan 1 ke sini. Jadinya ntar minus, oh karena di sini udah ada 1 ya. Ini jadi 1 minus cos x plus y plus sin x plus y. Nah, dari sini bisa didapetin dy dx-nya itu tinggal teman-teman bagi menjadi 1 min cos x plus y plus sin x plus y per cos x plus y minus sin x plus y. Jadi ini dy dx-nya. Tapi yang diminta di soal itu turunan keduanya, bukan dy per dx-nya. Nah, untuk mencari turunan kedua dari ini, kita turunkan ini dengan menggunakan aturan pembagian. Dan ketika kita turunkan pakai aturan pembagian, karena di sini ada unsur y, ini ada unsur y, pasti mau nggak mau nantinya ada dy dx pastinya masih ada bentuk dy dx di turunan kedua yang kita dapetin. Nah, bentuk dy dx yang di turunan kedua itu kita substitusikan sebagai ini. Jadi ini kalau aku turunkan, saya sebentar, kupingku kegigit semut. Jadi di sini aku tulis sehingga dengan aturan pembagian diperoleh, kita turunkan pakai aturan pembagian. Nah, ribetnya turunan implisit yang nyari turunan kedua, turunan ketiga tuh panjang. Nah, oh ini pernya aku tulis nanti. Ini berarti kan bagian pembilangnya diturunkan, dikalikan penyebutnya, dikurangi pembilangnya, dikalikan turunan penyebutnya.
Nah, turunan dari min cos X plus Y, turunan dari 1 kan 0, jadi aku langsung ke min cos X plus Y-nya. Turunan dari min cos X plus Y itu sin X plus Y dikalikan turunan X plus Y, 1 plus d dx. Jadi di sini ada unsur d dx di situ. Ditambahkan turunan dari sin X plus Y, turunan dari sinnya dulu itu cos. Nah, turunan dari X plus Y-nya itu 1 plus dy dx. Ini masih kita kalikan dengan, ini bakal ku zoom out cukup panjang karena ini kita kalikan dengan cos X plus Y, ini kurungnya lupa, min sin X plus Y. Kita minuskan dengan bagian pembilangnya itu 1 min cos X plus Y plus sin X plus Y. Wah, tuh kan. Jadi jawaban turunan implisit itu yang bikin males panjang. Dikalikan dengan turunan bagian penyebutnya. Berarti turunan cos X plus Y min sin X plus Y. Sama kayak tadi, gampang aja ini jadi sin min sin X plus Y 1 plus d dx. Tuh, jadi kecil banget ya. Maaf ya. Ini jadi min cos X plus Y 1 plus d dx lah. Per, karena ini pakai aturan pembagian, penyebutnya kita kuadratkan. Nah, apakah jawabannya sampai segini udah selesai? Jawabannya itu sebenarnya belum, karena kita masih punya unsur d dx di sini, d dx di sini, d dx di sini, d dx di sini. Nah, untuk melengkapi, kita kan udah tahu d dx itu nilainya apa ya? D dx itu ini. Nah, jadi semua d dx yang aku kotakin ini ada 4. Kita substitusikan ini yang kotak gede, si d dx yang asli, ke dalam itu semua. Jadi ntar hasilnya bakal ya jelek dan pusing nulisnya karena kertasnya nggak cukup. Ini jadi 1 plus 1 min cos X plus Y plus sin X plus Y per cos X plus Y min sin X plus Y dan seterusnya. Aku cukup malas untuk melengkapinya, tapi karena yang pasti ddx, ddx, ddx yang ada di sini semua, kita perlu substitusikan ini. Ini. Jadi untuk setiap soal turunan implisit, kalau nyari turunan kedua, itu kurang lebih semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman nyari ddx-nya dulu. Nah, ddx-nya teman-teman turunin lagi. Biasanya pakai aturan pembagian. Tapi bisa jadi pakai aturan yang lain, ada aturan rantai atau aturan perkalian. Nah, habis itu turunan dari ddx-nya itu pasti mengandung ddx itu sendiri. Karena pasti ada unsur y di dalam ddx-nya. Y di sini ada y, di sini ada y. Jadi ntar ddx-nya itu yang di turunan kedua, teman-teman substitusikan ddx yang sesungguhnya ke situ. Jawabannya bakal panjang dan ribet. Kurang lebih untuk soal turunan implisit seperti ini. Aku lanjut untuk nomor, aku sekalian rangkap ini semua deh. 8, 9, 10. Untuk nomor 8, ini terkait turunan fungsi parameter. Jadi kalau misalkan teman-teman punya, ini aku jelasin materinya sekilas. Kalau X itu sebuah fungsi terhadap variabel T dan Y itu
terus sebuah fungsi terhadap variabel T juga. Teman-teman bisa dapetin dy dx itu dengan cara menurunkan y-nya terhadap T, lalu diperkan dengan x-nya diturunkan terhadap T. Jadi dy per dt per dx per dt. Nah, kalau yang diminta dicari turunan keduanya gimana, Kak? Turunan kedua kan itu sama aja seperti ini. Nah, ini bisa kita baca sebagai sebentar, d per dx dy per dx. Nah, berarti dengan cara memandang yang sama ini y, tapi kali ini kita punya dy dx itu sendiri. Berarti ntar harusnya ini jadi dy per dx per dt. Jadi dy dx yang kita dapetin, kita turunkan terhadap t, kita perkan dengan dx per dt. Turunan x terhadap t lagi. Ini tuh sebenarnya teman-teman tinggal pandang d per dx kotak. Kotaknya bisa diisi apa aja. Itu ntar haruslah sama dengan kotak per dt per dx per dt. Kotaknya sendiri itu bisa sama dengan dy per dx. Atau bisa jadi ntar turunan ketiga berarti ini ya d kuadrat y per dx kuadrat. Itu berarti haruslah sama dengan kotaknya tadi disubstitusikan. Berarti ini jadi turunan keduanya per dt per dx per dt. Konsepnya gampangnya gitu. Jadi ini tadi dx. Jadi kalau ada d kotak per dx sama aja. Ini pernya hilang. Kotak diturunkan terhadap t per dx diturunkan terhadap x diturunkan terhadap t. Nah, untuk nomor 8 aku ambil nomor 8a. 8a kita punya x-nya itu e pangkat min 2. Nah, atau mungkin aku ambil yang b aja. Nggak jadi deh yang a aja. Maaf. Untuk yang a itu turunan dari ini kan kita punya min 2t sin t. Nah, dx per dt-nya itu berarti kita pakai aturan perkalian di sini. Kita turunkan dulu pangkat min 2t-nya. Ditambahkan pangkat min 2t dikalikan turunan sin t itu cos t. Nah, untuk y-nya, itu y-nya kita punya t kuadrat cos t. Berarti dy per dt-nya, itu kita pakai aturan perkalian dan aturan rantai untuk pangkat t kuadratnya. Ini jadinya 2t pangkat t kuadrat dikalikan cos t minus pangkat t kuadrat dikalikan sin t. Jadi ntar diperoleh sehingga dy per dx itu sama dengan dy per dt per dx per dt. Sama dengan di sini ini dapat 2t kuadrat cos t min kuadrat sin t per sini kita punya min 2 min 2t sin t. Nah, kita baru dapat dy dx-nya. Kita perlu nyari turunan keduanya. Nah, ini ditulis diperhatikan bahwa turunan ddx kalau kita turunkan terhadap variabel t, berarti di sini kita pakai aturan perkalian atau pembagian bebas aja. Kalau pakai aturan pembagian, oh ya kalau ini pakai aturan perkalian juga bisa atau pokoknya diotak-atik dulu itu bisa. Tapi secara umum kalau bentuk gini bisa langsung pakai aturan pembagian. Berarti kita turunkan ininya dulu.
terus dikalikan ini, dan seterusnya. Ini karena keterbatasan waktu ya. Ini ku misalkan jadi L sebagai latihan. Dan ntar teman-teman hitung kalau ini diturunin terhadap variabel T pakai aturan pembagian, hasilnya apa? Nah, di sini aku nyebut hasilnya itu L. Cuman buat nunjukin bahwa sehingga ntar turunan keduanya yang mana ini sama dengan dy per dx per dt per dx per dt itu sama dengan L per E min 2T sin T. Jadi L-nya ntar teman-teman lengkapi sendiri di buku sebagai latihan. Oke, jadi ini untuk turunan fungsi parameter. Yang teman-teman penting ingat itu bentuk ini sebenarnya. Yang mau nyari turunan ketiga, turunan keempat, prosedurnya sama. Per-nya itu per dx per dt. Seatasnya itu diturunin terhadap variabel t. Jadi ini turunan fungsi parameter. Lalu untuk nomor 9, ini terkait dengan turunan logaritmik. Sini aku tulis di sini dulu fungsinya. Aku tulis 9a ya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x ln x. Prinsipnya turunan logaritmik itu dimisalkan, lalu dilenkan kedua ruas, lalu nanti diturunkan secara implisit. Jadi, aduh, jauh banget, bro. Ini, ini aku misalkan supaya lebih enak dilihat daripada fx gitu. Dimisalkan y sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat ln x. Jadi kalau bentuknya kita minta turunan dari fungsi dipangkatkan fungsi selalu seperti ini. Kita misalkan y sama dengan itu. Maka kita punya y sama dengan x pangkat 3 minus 2x pangkat ln x. Ini bisa kita lenkan kedua ruas. Jadi ln y sama dengan ln x pangkat 3 min 2x pangkat ln x. Lalu dari sifat logaritma natural, kalau kita punya ln a pangkat b, ini sama dengan b kali ln a. Ini asalkan b-nya itu pangkat dari a. Kalau teman-teman punyanya ln a dipangkatkan b, ini tidak sama dengan b ln a. Jangan sampai tertipu. Oke, jadi di sini bentuknya ln dari a pangkat b itu sama dengan b dikali ln a. Sehingga di sini sama saja dengan ln x-nya bisa kita turunkan sini. Nah, dari sini kita turunkan pernyataan ini, persamaan ini menggunakan turunan implisit. Dan turunan implisit dari ln y itu 1 per y dy dx. Nah, turunan dari ini biasanya pakai aturan perkalian karena kita menurunkan dari bentuk pangkatnya dikalikan ke ln ininya. Nah, ini turunan dari ln x dulu, itu 1 x, berarti ln ini kudu 1 x dikalikan ln pakai aturan perkalian ya ini. Turunan dari ln x dikalikan ini ditambahkan ln x dikalikan turunan ln x pangkat 3 min 2x. Di sini pakai aturan rantai, hati-hati. Ini jadi x pangkat min 3, ini 2x dikalikan dengan turunan dari x pangkat 3 min 2x-nya. Jadi 3x kuadrat min 2. Sehingga kalau disederhanain, ini bisa dapat dy per dx itu sama dengan ini y-nya kita kalikan ke sana. Ini sekalian tuh sederhanain jadi x pangkat 3 min 2x per x ditambah ln x 3x min 2 per
X pangkat 3 min 2X. Nah, apakah sampai sini selesai? Sampai sini belum selesai karena nyatanya kita tahu nilai Y-nya itu apa. Y-nya itu sama dengan X pangkat 3 min 2X. Kita pangkatkan dengan ln X. Sehingga hasil akhirnya kita bisa dapetin dy dx-nya itu seperti ini. Jadi step by stepnya yang perlu teman-teman ingat, itu misalkan Y sama dengan fungsinya, ln kan kedua ruas, kita turunkan fungsi yang ada di pangkatnya tadi, lalu kita turunkan secara implisit. Ini jadi X pangkat 3 min 2X. Jadi ini jawaban akhirnya. Kalau misal diminta turunan keduanya, ya berarti ntar teman-teman perlu nurunin ininya, dikalikan dengan, ya pokoknya pengaturan perkalian ini mah. Dan yang complicated kan tinggal di sininya aja. Kita punya bentuk fungsi dipangkatkan dengan fungsi cuman di sini. Dan in fact kita udah tahu nilai dari turunan ini apa. Ya ini semua. Oke. Buat yang nomor 10, ini buat nomor 9. Bisa teman-teman pahami. Resapi. Untuk bentuk, sekali lagi untuk bentuk fx pangkat gx. Kalau diminta nyari turunan dari ini, step by stepnya selalu kurang lebih sama seperti ini. Yang penting teman-teman bisa paham langkah logisnya kenapa kok gitu. Dan ntar apal dengan sendirinya. Misalkan Y sama dengan lengkan kedua ruas, fungsi yang ada di pangkat turun, terus turunkan implisit. Udah. Oke, aku lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10 ini sebenarnya sama dengan soal nomor 9. Tapi di nomor 10 ini dari awal kita dipunyai dipunyai bentuknya emang implisit. Dan di sini semangat 3 sama dengan Y pangkat X ya. Nah, kita punya bentuknya ini. Diperhatikan bahwa ini seharusnya cuman buat soalnya bahwa kalau kita punya X pangkat 3Y sama dengan Y X pangkat Y. Nah, karena kita nggak punya aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan dari suatu fungsi dipangkatkan fungsi gini, kita mau nggak mau tetap melenkan kedua ruas di sini. Ini len X Y. Nah, baru dari sini X Y yang ada di pangkat bisa turun seperti ini. Nah, dari sini baru bisa kita turunkan secara implisit. Karena kita udah tahu alat-alat yang bisa kita pakai untuk menurunkan ini secara implisit. Ini, kalau teman-teman ingat, len AB sama dengan len A plus len B. Len A per B sama dengan len A min len B. Jadi di sini teman-teman bisa pisah ini jadi len X pangkat 3 ditambah len Y sama dengan yang ini bisa dianggap jadi satu elemen aja jadi Y len Y. Nah, baru di sini teman-teman turunkan secara implisit. Jadi kalau ada fungsi dipangkatkan dengan fungsi, itu turunan implisitnya nanti setelah kita lenkan dua ruas. Y.
ln Y. Nah, ini kan jadi dapat turunan dari ln X pangkat 3 pakai aturan rantai itu langsung jadi 1/X pangkat 3 dikalikan dengan 3 X kuadrat. Oh, ini sebenarnya bisa langsung pakai aturan itu juga bisa jadi ke sini, BTW. Jadi 3. Jadi ini langsung 3X. Ditambahkan 1/Y dx. Karena lagi-lagi kita pandang Y sebagai fungsi terhadap X. Nah, untuk ini kita pakai aturan perkalian. Ini jadi Y ln Y. Ditambahkan dengan X dikalikan dengan Y ln Y. Y ln Y sendiri, kalau kita turunkan jadinya apa? Kita di sini pakai aturan perkalian lagi. Aturan perkalian Y ln Y itu kan berarti dy dx ln Y. Turunan dy dx itu turunan dari Y-nya. Ditambah, kita punya turunan dari ln Y itu per Y. Dy dx. Tapi dikalikan dengan Y. Jadi sisa dy dx doang. Plus dy dx. Terus sama aja nih ln Y plus 1. Nah, dari sini teman-teman bisa dengan cara yang sama kumpulkan yang ada di dx-nya di satu ruas. Ini kita punya super Y. Ini bisa kita pindahkan ke sana. Dy dx. Ini kita dapatkan Y ln Y minus 3/X. Jadi dy dx-nya tinggal ln Y min 3X per itu. Jadi ini jawabannya. Jadi untuk fungsi turunan implisit seperti ini, kalau ada yang pangkatnya itu suatu fungsi lagi, kayak di sini XY, itu teman-teman harus lenkan kedua ruas dulu, supaya fungsi yang ada di pangkat itu turun. Baru teman-teman bisa turunkan secara implisit seperti biasa. Jadi kata kuncinya di sini. Nah, dan nantinya juga bisa pakai sifat-sifat dari logaritma natural. Kayak di sini ln X pangkat 3Y. Itu diubah jadi 3 ln X ditambah ln Y. Selanjutnya tinggal diturunin implisit biasa. Mungkin kita udah lebih ternyata. Lebih 8 menit. Atau lebih 3 menit. Karena kita tadi mulainya 35 ya. Kira-kira apakah aman untuk sejauh ini? Ini aku baru bahas tentang basic-basic turunan ya, belum masuk ke turunan yang ke aplikasinya atau gimana. Kayak untuk aturan L'Hopital bakal kita bahas di 30 November ya. Ya, mungkin kalau bisa ada yang ingetin aku sehari sebelumnya itu jamnya jam berapa. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tentang aturan-aturan turunannya teman-teman harus bisa pahami untuk mengerjakan UAS. Sebelum nantinya ya dipakai buat aplikasi turunan, buat gambar grafik, buat nyari deret Taylor, buat nyari deret Maclaurin, buat nyelesain permasalahan. Nih, teman-teman harus terbiasa pakai aturan rantai, aturan perkalian, aturan pembagian. Karena sebenarnya materi setelah UTS ini jauh lebih gampang menurutku daripada sebelum UTS. Karena konsepnya di sini kalian udah
diberi aturan-aturan yang tinggal dipakai aturannya asal teman-teman paham cara pakainya gimana. Nggak kayak soal limit yang teman-teman harus terbiasa banyak latihan soal supaya kenal bentuk limitnya harus diapain. Harus terbiasa ngasah feeling buat ngerjain soal-soal limit atau pertidaksamaan yang mungkin kadang teman-teman kelewatan, lupa, oh ini nggak bisa dikuadratkan dua ruas, oh ini aku lupa daerah terdefinisinya di mana. Kalau untuk turunan ini yang penting teman-teman hafal dan paham aturan-aturan turunan yang udah dikenal. Perkalian, aturan pangkat, aturan pembagian, aturan trigonometri, aturan yang inverse trigonometri, aturan logaritmik tadi, fungsi implisit itu gimana, fungsi parameter itu turunannya gimana. Yang penting ngerti, ya bisa ngerjain berbagai soal. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain nanti kita tutup tutornya karena udah jam 21.21. Angkat cantik. Aku suka angkat cantik. Aduh, maaf. Oh ya, buat yang sekiranya mau nanya-nanya itu bisa nanya di grup tutor juga atau PC aku juga. Mungkin aku rada slow respon. Ya, tapi ntar usahain tetap aku bales. Oh iya, kalau oh, oh ternyata ada yang tanya ke direct message Evan. Ini kayak buat nomor satu ya. Iya, buat nomor satu kalau teman-teman pakai metode yang ini, turunin fungsi x kuadrat min 3x-nya sama min 2x-nya. Terus buat ngecek apakah dia terdiferensiasi di x sama dengan satu atau enggak, itu dengan cara substitusi x sama dengan satu keturunan dari min 2x dan turunan dari x pangkat 2 min 3x. Kalau sama berarti dia terdiferensiasi di x sama dengan satu dan nilai f aksen satunya yaitu nilai yang sama itu. Tapi kalau beda ya berarti dia tidak terdiferensiasi. Sebenarnya kan cara yang kutulis pakai definisi itu juga menurunkan, tapi kita manual pakai limitnya. Kalau yang aku di samping sini, itu aku turunkan, tapi pakai aturan yang udah kita kenal karena kita tahu fungsi fx-nya itu fungsi polinomial. Jadi kita terapkan aturan pangkat di situ langsung. Perbedaannya cuma di situ sebenarnya. Oke, sekali lagi aku tutup. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Aku end meeting dari sini ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.